Di sini tuh lu ke atasan itu mereka tuh malah nggak suka kalau diagung-agungkan gitu ya. Sir, yes sir, ini nggak suka tuh. Panggil nama aja gitu. Mereka itu suka banget nyingkat-nyingkat. Contohnya barbecue. Barbecue itu di sini Barbie. Masih ada lagi kok. Gua udah mau jalan-jalan aja. Kalau jatah cuti lu nggak lu ambil sama mereka, dalam tanda kutip itu dipaksa. Bos lu pengen lu liburan biar lu bisa lebih produktif gitu. Ini yang kalau ditanya orang gitu, apa yang buat gua nggak betah di Australia atau apa yang buat gua nggak nyaman, jawaban gua itu pasti yang pertama weather. Baku dapat ulangan yang piano. Sudah gua aktifkan. Apa sih beribet? Ada tambahan nih. Tadi gue mau bilang udah gue aktifin Ubernya, dan tadi pas gue aktifin langsung dapet orderan dan gue mau menuju ke sana. Tiba-tiba dapet orderan lagi. Jadi ini total ada 2 orderan nih dan dapetnya lumayan. Total sekitar 180 ribuan. Yang pertama kita ke tempat ini lumayan jauh, 6,7 kilo. Tapi kita nggak akan lagi fokus ke Uber. Nanti gue akan buat satu video yang emang nyorot ke jalan gitu, yang emang fokus ke Ubernya. Tapi kayaknya akan gue buat untuk member eksklusif atau membership, YouTube membership. Nah, buat video-video gue Uber sebelumnya, gue akan sambil nguber, tapi fokusnya itu lebih ke ngobrolnya. Makanya sudah ada nama sesi, sudah gue pikirkan. Namanya Carlota. Carlota sendiri dalam bahasa Manado itu artinya sebenarnya konotasinya tuh agak negatif sih. Lebih ke orang yang cerewet gitu, banyak ngomong, suka ngomongin hal-hal tertentu yang biasanya cenderung mengarah ke gosip gitu ya. Itu tuh definisi Carlota. Tapi Carlota sendiri bisa diartikan ya sekedar cerewet aja, sekedar suka ngomong aja gitu. Dan kayaknya cocok sama konten ini. Gue di mobil sambil Uber, sambil Carlota gitu, sambil ngomong. Untuk pembahasan kali ini akan gue bahas soal culture shock di Australia. Nah, ini sebenarnya pembahasannya kedengarannya kayak usang banget ya gitu ya. Tapi gue tadi pas kerja, gue dengerin podcast. Jadi podcastnya ini orang Kenya, dia merasakan culture shock di Australia. Terus dia cerita sekitar 8-9 culture shock yang dia rasain. Dan gue cukup relate dengan apa yang dia sampaikan. Gue catat lah poin-poinnya dan gue sampaikan ke kalian nih apa aja. Kayaknya gue sebenarnya pernah sih bahas soal culture shock, tapi nggak benar-benar di satu konten gitu. Ini benar-benar gue, ada orderan lagi. Ntar dulu dong. Kayaknya gue pause dulu ini. Oke, gue pause. Gue jalanin yang Uber dulu. Sebenarnya ini konten yang harusnya udah ada lama nih. Kenapa baru ada sekarang ya? Culture shock yang pertama. Culture shock yang pertama itu komunikasi antar individu. Terutama gue rasain ini di tempat kerja. Budaya komunikasinya. Kenapa lumayan culture shock buat gue? Karena di sini tuh lu ke atasan itu mereka tuh malah nggak suka kalau lu pakai sebutan bos misalnya, atau kayak mereka tuh diagung-agungkan gitu ya. Sir, yes sir, ini nggak suka tuh gitu. Yes boss, ini nggak suka tuh mereka tuh. Mereka lebih sukanya ya kalau komunikasi kayak gini ya udah lebih ke informal aja gitu. Artinya casual gitu ya. Dipanggil nama aja gitu. Kayak gua misalnya atasan gua namanya Mark, gue panggil hi Mark, is there anything that I can do bla bla, atau hi Mark, what do you want me to do bla bla gitu. Jadi penyebutan seperti itu yang lumayan jadi culture shock di gua dibandingkan di Indonesia. Kalau di Indonesia lu itu kan ke atasan ada jarak ya, artinya lu manggil atasan pun juga kayak iya pak, permisi bapak, kayak lu sopan banget gitu. Nah kalau di sini apa bahasanya, friendly but respectful gitu. Gue sempat buat konten ini juga nih di Instagram Reels, dan ini terjadi ke salah satu teman kerja gue. Dia manggil ya yes bos, ini bos ya, sampai akhirnya ditegur gitu, mate don't call me boss gitu katanya. Dia sendiri masih struggle untuk menghilangkan kebiasaan itu. Beberapa kali masih suka keceplosan tuh. Tapi ya itu, bahwa ini jadi culture shock buat orang-orang Indonesia biasanya. Bahkan ini terjadi juga di kuliah ya, setahu gua. Jarang tuh ada yang mau dipanggil, kalau emang dari Aussie ya, yang mau dipanggil professor atau hey professor gini atau dokter atau apa gitu ya. Kecuali emang dokter kali ya. Kalau dokter emang doc gitu, emang profesi itu ya. Tapi kalau gelar title itu biasanya orang Australia kurang suka. Anjir.
Kayaknya karena gua kelamaan jadi ordernya dikasih ke orang lain. Aneh banget kok tulisannya inactivity ya. Gua udah jalan juga. Begitu gua ambil tadi orderan DoorDash. Tadi ada tulisan due to inactivity, your offer will be offered to others, kira-kira gitu. Jadi ya udah gua balik lagi nih ke finding trips your online. Harus cari orderan lagi. A few moments later. Balik lagi, sorry tadi gua habis setting dan pas sementara gua menado banget tuh. Pas gua lagi nyeting ini masuk tuh orderan dari DoorDash. Dan sekarang kita akan pick up order yang pertama. Gua dapat offer sekitar 120 ribuan untuk 2 order. Not too bad. Gua ngapain belok sini, Cok? Kenapa gua belok sini ya? Harusnya gua lurus. Harusnya saya lurus, saya malah belok ke sini. Oke, lanjut. Kalau ditarik sejarahnya ke belakang, di Australia ini kan orang-orang dalam tanda kutip buangan ya. Napi-napi dari Inggris dibuang ke sini. Berbeda dengan UK itu masih ada kelas-kelas tuh, masih ada kasta lah gitu. Dan identik dengan itu tuh, sir dan sebagainya, title ya kan, gelar gitu. Itu masih sangat digunakan di sana. Nah, orang Australia karena mungkin rootnya atau akarnya rebel gitu ya, jadi dari dulu aja tumbuh budaya untuk menolak yang kayak gitu-gitu gitu. Ya akhirnya ya jadi kayak gini. Dalam komunikasi mereka lebih suka informal, friendly but respectful. Gak usah pakai yang mulia, itu tuh orang-orang sini lumayan kurang suka lah. Nah, yang kedua, culture shock. Ini culture shock semua English speaker yang tidak familiar dengan Australian English. Terutama kita-kita yang dari Indonesia, yang bahasa Inggris kan bukan native kita belajar gitu ya. Kita belajar yang biasanya formal, baku, atau yang gaul-gaul paling ya yang American lah ya. Nah, pas ke Aussie ini jadi culture shock juga nih, bahasa slang atau bahasa bahasa Australia yang mereka itu suka banget nyingkat-nyingkat gitu. Contohnya barbecue itu di sini Barbie. Terus dalam percakapan sehari-hari juga kita kan diajarinnya how are you ya. Di sini nggak kepake tuh how are you. Kepakainya how you gone. How are you going? Disingkat tuh jadi how you gone. What's going on, mate? How you gone, mate? Ini di luar accent ya. Kita nggak bicara accent ya juga lumayan challenging di sini. Tapi ada hal lain yang cukup challenging juga, yaitu yang udah gue sebutin tadi. Kita parkir dulu di sini. Ambil 2 orderan dari DoorDash. Kalian ikut aja ya sambil gua ambil orderannya ini, sambil kita cerita-cerita. Gue juga mengalami soal bahasa ini waktu gua kerja di bar. Di bar itu beberapa minuman itu ada singkatan-singkatannya. Gue ingat banget ada minuman yang namanya Canadian Club Dry, tulisannya gitu. Atau Dry Canadian Club, gue lupa. Gue ingat karena rasanya enak juga itu. Waduh, anginnya kenceng banget. Gue kayaknya saltum ya, gue pakai kayak gini doang, yang lain pakai baju-baju tebel tuh. No, lu lihat nih di sebelah kiri gue, tuh pakaiannya tebel-tebel anjing. Tadi nggak dingin perasaan. Dry Canadian Club ini itu ada singkatannya CC Dry, CC Dry. Dan bahkan ada singkatannya, gue lupa, pokoknya ada 2-3 singkatan buat Dry Canadian Club ini. Kalau nggak salah Canadian Stabis apa, gue lupa deh. Ya ini baru satu minuman gitu. Gin and tonic juga ada, gin and tonic itu jadi GNT ya kalau nggak salah. Kayak gue masuk dulu nih. Matilda? Ya, sure. Oke. Waduh, udah over nih. Ini gue tolak nih. Pack and deliver. Gue kurang suka pack and deliver tuh lama gitu. Gue harus belanja yang belanja ke supermarket. Ntar gue lanjut lagi ya, di belakang berisik. Alright. I got me order. Masih ada lagi kok. Gue udah mau jalan-jalan aja. From pick up Bami itu di sebelah Osono. Arrive at store. Restoran kedua itu cuma di sebelahnya doang. Minta.
makin bingung aja nih gue bawanya gimana. Ya ayolah malah ditutup sama botak ini gue mau keluar. Wah dingin cok, itu sih dari bahasa. Dan gue mungkin relate banget karena itu ya, karena gue lingkungan kerja gue itu kebanyakan sama orang-orang yang ya udah pakai bahasa sini gitu. Kayak sekarang gue kerja di transport, itu orang-orang lokal semua. Relate banget gue sama bahasa-bahasanya yang disingkat-singkat, yang bikin gue haho-haho. Dan lagi-lagi gue mau sampein ke teman-teman, orang di sini ngewajarin banget kok kalau kita haho-haho gitu. Ada over lagi Uber. Aduh, nggak mau gue. Pack and deliver tuh lama. Kecuali gue lagi nggak ada orderan, gue ambil. Tapi kalau lagi ada orderan gini, nggak deh. Gue mendingan tunggu aja yang cuma ngambil. Biasanya di Mekes tuh. Nah, tuh. Sumpah ini kebetulan banget, tidak. Aduh. Ya udahlah ya, gue ambil aja lah ini ya. Ya dah gue yain tuh. Aduh nggak sempet gue capture, tapi $10 gue harus belanja. Gue yain tapi gue antar dulu ini ke 2 orang ini. Ih ditambah lagi dong. Same store ke Craig Street kan, tambah $9 10 item. Iya dah. Iya kayak itu contohnya tadi gue bilang. Gue mau cerita gue suka orderan McDonald's. Nah di sini disebutnya Mekes. Gak ada orang di sini yang sebut McDonald's, gak ada. Sama kayak ada tempat namanya Woolworths. Di sini sebutnya Woolies, itu supermarket juga. Gak ada yang nyebut Woolworths. Gue udah pernah cerita ini juga, bahkan ada kejadian orang nanya ke gue itu beli di mana. Ini tahun pertama gue bilang gue beli di Woolworths. Apaan tuh Woolworths? Terus gue jelasin, oh itu yang huruf W warna hijau. Terus dia bilang, oh Woolies. Gue juga baru tahu tuh. Dari situ tuh gue tahu, oh Woolies disebutnya gitu. Bahkan mereka sampai nggak familiar dengan kata Woolworths gitu. Ya saking ini disingkat-singkatin. Nah, gue lagi kenapa sih ini hari? Tapi ya itu yang tadi gue bilang, kalau kalian nggak ngerti tanya aja gitu. Mereka cukup maklum, bahasa Inggris bukan bahasa native kita. Tanya aja, mereka bersedia jelasin lagi. Biasanya mereka akan ganti kalimatnya pakai kalimat yang lebih mudah dimengerti gitu. Lanjut, culture shock, work-life balance. Ini sebenarnya sejujurnya saya tidak relate amat. Kenapa? Karena gue di Indonesia tidak kerja korporat. Tapi dari teman-teman gue dengar bahwa ya di Indonesia kebanyakan itu ya udah tenaga lu diperas, overtime dibayar thank you, dibayar keren, bagus lu loyal gitu doang. Gue dengar cerita-cerita ini. Artinya work life-nya itu nggak balance. Dan sepertinya budaya kerja di Indonesia tuh lumayan keras ya. Artinya orang mewajarkan ya udah kerja gitu. Ada kesempatan cari duit ambil gitu. Nah ini agak beda nih di Australia. Di Australia itu mereka sangat menghargai waktu-waktu luang. Ini kejadian sama salah satu teman gue yang kerja sponsorship di sini, di office dia kerjanya. Dan ini juga dialami oleh temen gue orang Italia. Jadi ada beberapa orang, jadi ini valid banget lah ceritanya. Kalau jatah cuti lo nggak lo ambil, itu sama mereka dalam tanda kutip itu dipaksa untuk ambil. Karena satu memang ada kepentingan finansial, kepentingan tutup buku gitulah, biar gue nggak ngerti neracanya gimana gitu. Tapi sebenarnya itu bukan hal utama gitu. Hal utamanya adalah ya bos lu pengen lu liburan biar lu bisa lebih produktif gitu. Lu liburan, lu fresh, lu masuk lagi produktif. Nanti ada liburan lagi. Jadi lebih lebih functioning as a human lah gitu. Enggak kayak robot gitu, kerja. Ya kalau robot bisa lu suruh kerja terus, kalau manusia ada stress levelnya dan sebagainya. Gua nggak bilang yang mana yang benar gitu. Artinya ya kalau emang budaya kerja di Indonesia kayak gitu dan orangnya kuat-kuat aja, menurut gue ya udah nggak masalah gitu. Gue nggak terlalu mempermasalahkan itu. Tapi artinya budaya di Aussie itu lumayan beda gitu. Sebenarnya yang masalah dia Indonesia tuh gue rasa bukan melulu budaya kerja deh, lebih ke gaji deh kayaknya.
Bener apa enggak? Kita orang Indonesia tuh kayaknya pengen aja gitu kerja keras, nggak apa 10 jam 12 jam, tapi ya overtime dibayar dong gitu, UMR dinaikin dong misalnya gitu. Ya kayaknya kita, kesenangan kita tuh kita dapat dari gaji yang gede gitu, asumsi gua ya kayak gitu. Anyway, balik lagi soal budaya kerja di perusahaan gua, sebenarnya dimanapun gua kerja sih, itu di sini biasa banget dalam tanda kutip pura-pura sakit gitu ya. Mana sih tempatnya? 19. Oh ini. Gue pernah nganterin ke sini, Cok. Iya lagi anjir. Pernah ada di video gue. Lihat video gue yang sebelumnya, gue nganterinnya ke sini. Saya anterin dulu ya, baru saya lanjut cerita. Lanjut ya. Di beberapa perusahaan gua kerja sangat lumrah orang pura-pura sakit dalam tanda kutip gitu. Ya, ini lagi batuk nih, ini lagi ini nih gitu. Bahkan ada istilah namanya siki gitu. Di perusahaan gua yang dulu tuh tiap hari Jumat ada aja tuh yang sakit, ada yang pusing gitu. Atau ada yang minta pulang cepet gitu. Itu udah jadi rahasia umum lah. Dan biasanya bosnya itu nggak terlalu gimana-gimana, kayak oh ya udah, you wanna enjoy your weekend gitu. Kejadian juga di salah satu temen gua, dia konsultasi online dokter. Terus dokternya nanya gitu, ini lu butuh surat izin sakit seminggu nggak gitu pertanyaannya. Yang gua tangkap dari situ ya, dan diiyakan juga sama orang-orang Australia. Banyak yang ya kayak gini, minta konsultasi dan minta surat sakit gitu. Tapi tentunya budaya ini juga bisa terjadi karena orang Australia itu nggak seenaknya, kayaknya maksudnya nggak di abuse gitu loh. Mereka nggak yang kayak ya udah sebulan tiap minggu sakit gitu, ada 1 minggu yang sakit gitu, enggak. Karena ini kan loophole nih, lu punya surat sakit lu bisa izin dan tetap digaji kan loophole kalau full time ya. Nah kayaknya orang Australia itu cukup tahu diri juga gitu. Sedangkan kalau di Indonesia, gue nggak bilang orang yang nggak tahu diri ya, tapi kayaknya kita juga nggak saling percaya gitu. Ini enggak nih, nggak sakit nih gitu kan yang terjadi kan. Bos-bos perusahaan itu atasan, enggak nih nggak sakit nih, ini sakit perut, sakit perut doang, udah harus masuk gitu, batuk-batuk masih bisa lah, gini gitu. Makanya nggak tumbuh juga budaya seperti di Australia. Dan ya kayaknya kita nggak usah terlalu munafik lah ya. Artinya kayaknya kalau kita dikasih kesempatan itu, banyak gitu orang yang akan abuse, akan menggunakan kesempatan izin ini secara berlebihan. Intinya di Australia itu, mereka itu kerja untuk hidup, bukan hidup untuk kerja. Nah itu simple, tapi coba kalian maknai itu kata-kata itu tuh. Kerja untuk hidup, bukan hidup untuk kerja. Ya kayaknya kita udah sampai nih. Ya ini dia, number 1. Oke, kita sudah sampai. Kalau kalian lihat style gue agak aneh gitu ya, kaos kaki panjang. Lo tau gak ini kaos kaki apa? Kaos kaki bola. Gue kehabisan kaos kaki kerja yang kering. Ya udahlah, gue pakai aja lah nih kaos kaki bola. Gue lupa foto lagi, gue foto aja nih dari sini. Oke, yang keempat. Nah yang keempat ini baru gue buat kontennya nih kemarin nih, soal sewa tempat tinggal. Fullnya kalian lihat aja di situ, gue bahas cukup panjang itu, private, sharing, di regional, di city, gue bahas cukup panjang. Nah jadi di sini gue akan bahas shocknya ke gua itu lebih ke harganya sih. Harganya ya gue bisa bilang startnya tuh dari 2 juta lah gitu, 2 juta untuk yang oke ya, yang nyaman gitu. Ya itu juga 2 juta ya sharing yang nyaman ya 2 juta. Kalau mau private 2.500.000 per minggu gitu. Kalau private taruhlah 2.500.000 ya, ini juga tergantung di mana kalian nyarinya ya. Kalau di city 2.500.000 nggak dapet. Gua ambil contoh di sekitar sini aja ya. 2.500.000 private bisa nyaman ya. Kalau kalian kalikan 4 gitu ya, 4 minggu ya berarti sebulannya 10 juta. Tuh, mengagetkan lah gitu. Ya itu aja sih, gue gak bahas banyak lagi soal itu. Kemudian culture shock yang selanjutnya adalah weather. Gue selalu bilang ini soal weather ini. Ini yang kalau ditanya orang gitu, apa yang buat gue gak betah di Australia,
atau apa yang buat gue nggak nyaman, jawaban gue itu pasti yang pertama weather. Karena gue datang dari negara tropis, cuma punya 2 musim, suhunya tuh nggak jauh berbeda. Musim panas, musim hujan tuh suhunya ya paling range-nya 25 sampai 32, udah di situ-situ aja gitu, nggak terlalu jauh gitu. Apalagi gue lama di Jakarta, di Manado sama aja lah ya, suhunya juga mirip-mirip gitu. Jadi gue nggak pernah merasakan suhu yang perubahannya drastis, apalagi ke arah dingin. Nah di Australia gue pertama kali datang itu bulan Juli, dan itu lagi peak-peaknya tuh, lagi dingin-dinginnya tuh, musim dingin. Wah itu lumayan struggling gue, lumayan kesulitan untuk menyesuaikan. Walaupun ya waktu itu karena mental gue mental baja, bodoh amat, gue terabas apapun kesulitannya gue mau adaptasi gitu ya waktu itu ya. Ya sekarang juga alhamdulillah masih sih. Cuma kalau nggak ada mental itu kayaknya gue bakal banyak ngedokem di rumah deh gitu, diem doang gitu di rumah. Karena memang dingin banget. Gue udah pakai 3 lapis, tetap aja masih berasa dingin. Kalau sekarang ya udah mulai nyesuain lah gitu, udah mulai bisa adaptasi. Buktinya ya ini gue pakai kayak gini, yang lain pakai jaket, dingin sih tapi masih bisa gue tahan. Terus apalagi ya? Ini yang dicurhatin sama si orang Kenya ini yang nggak gue rasain, yaitu binatang-binatang buas. Gue nggak tahu ya beliau tinggal di mana, tapi kalau misalnya lu tinggal di tempat yang padat pemukiman, rasa-rasanya jarang banget deh lu temuin ular gitu, spider. Gue sih sampai sekarang ya nemuin spider pernah sekali, itu pas di peternakan sama teman gue tuh Pablo. Sisanya enggak sih, nggak ada experience yang gimana-gimana soal binatang buas. Snake gue nggak pernah ketemu. Intinya nggak semenyeramkan yang diceritakan atau yang beredar gitu ya. Gue juga pertama kali datang ke Aussie, concern gue lumayan itu tuh gitu. Gue tidur tiba-tiba dientup laba-laba jadi Spiderman gue gitu kan. Tapi enggak sih, aman. Nah dia pernah merasakan ini, gue nggak tahu dia tinggal di mana, tapi dia cuma cerita experience-nya soal binatang buas ini. Tapi karena gue nggak relate, gue sudahi sampai di situ. Kita lanjut ke experience selanjutnya atau culture shock selanjutnya. Tapi sebelum kita lanjut, saya turun belanja dulu ya. Ini nggak akan gue record karena gue buru-buru dan ribet juga gitu. Lagian kalian juga bisa lihat di video gue yang sebelumnya gitu. Kalau mau lihat proses, ini kan kita fokusnya ngobrol ya sebenarnya, yang ditambahin ngojol dikit-dikit. Oke, bye. Belanja dulu. Lumayan banyak nih. Let's go. Jadi gue pas di dalam tadi dapat 1 orderan lagi nih, jadi 3 nih. Gue liatin sebanyak apa, makanya gue agak lama tadi. Nah, busheng. Oke, mari kita antar satu-satu sambil kita lanjut ngobrol-ngobrol soal culture shock di Australia. Gue sampai beli jajanan tadi di dalam sambil gue makanin. Tinggal seperempat. Oke, kalau gitu let's go. Kita antar satu-satu, let's go. Culture shock yang lainnya adalah kehidupan berkeluarga di Australia. Ini terjadi di teman gue juga, dan memang inilah yang cukup umum terjadi di Australia. Gue kasih analogi aja, misalnya daerah di Indonesia ya. Taruhlah teman gue ini kerja di Jakarta. Dia punya keluarganya itu tinggal di nggak terlalu jauh dari Jakarta itself, dari pusat Jakarta ya. Mungkin misalnya di Jaksel lah gitu. Kerja di Jakarta Pusat, rumah di Jaksel. Yang mana kalau nyetir ke situ ya paling 20 menit lah gitu ya. Temen gue ini milih untuk nyewa apartemen di city dengan harga yang cukup mahal. Harganya itu sekitar kalau dirupiahkan Rp5.500.000 per minggunya. Berarti kan sebulan itu nggak kurang dari 22 juta ya. Nah kalau kita gitu, kita pasti memilih selain untuk save money, ya udah tinggal bareng orang tua itu nggak masalah gitu kan. Nah kalau di sini biasanya kalau udah kerja itu memang di encourage untuk orang tua agar
keluar dari rumah, bukan diusir ya, tapi artinya ayo start a real life gitu. Se-early mungkin lu merasakan kehidupan yang sebenarnya. Lu kerja, lu harus bayar sewa dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini agak shocking buat gua, karena ya sebenarnya buat orang Indonesia secara keseluruhan lah ya, karena kita kan kekeluargaannya lumayan erat gitu. Dan soal yang tadi gitu, daripada keluar 22 juta udahlah tinggal di rumah aja gitu ya. Tapi kalau di sini enggak, lebih, kalau teman gue ini sih kebetulan dia kesadaran diri gitu. Emang pengen aja gitu, yang pengen keluar dari rumah aja gitu, pengen sendiri aja. Dan ya udah akhirnya ambil apartemen itu. Dia beberapa bulan awal pas kerja itu sempet masih tinggal di rumah, dan nggak ada masalah, dianya aja yang pengen. Oke. Gue udah mulai ngantuk ini, sebenarnya belum ngantuk banget sih, cuma berasa gitu. Ini sejam lagi udah cukup lah. Confirm delivery, complete delivery. Oke. Nggak gue tunjukin kalian ya. Pokoknya ini kita menuju ke rumah kedua lah. 4,8 kilo, 7 menit. Baru habis itu masih ada orderan satu lagi. Gue nggak tahu jaraknya berapa, tapi kita jalan dulu aja yang ini. Sekalian gue cerita, ini berkaitan dengan Uber juga. Gue sering banget nganterin ke rumah yang tinggal di rumah itu orang tua. Ini teman kerja gue. Dan ya orang tua ini tinggal sendirian. Kenapa? Karena anaknya udah move out, udah keluar dari rumah. Jadi dia urus apa-apa sendiri. Gue sempet cerita ini di, kalau nggak salah di eksklusif deh. Gue pernah nganterin ibu-ibu atau oma-oma gitu ya, dia beli alkohol dan alkoholnya wine gitu ya, mungkin ya budaya juga di sini. Dan dia tuh kayak udah pincang gitu, mau ngambil ID-nya di mobil udah pincang. Ya udah dia tinggal sendirian di rumah, nggak bisa minta tolong ke siapa-siapa. Mungkin kedengarannya kejam ya, tapi ya balik lagi, ini budaya. Dan ada sisi positif yang sepertinya akan gue terapkan ke keluarga gue. Kalau beneran teman gue kan, alasan dari tadi kok ini mobil mau balap apa enggak sih, pas gue lihat gue kaca. Anyway, tadi yang gue bilang, ada hal-hal yang akan gue terapkan ke keluarga gue. Gue merasa kalau anak gue lahir ya, itu bukan atas kemauan dia. Itu ya kemauan gue, itu untuk kebahagiaan gue. Entah untuk misalnya tuntutan dari sosial gitu, atau tuntutan dari agama harus beranak pinak gitu. Apapun itu, ya itu untuk kebahagiaan si orang tua. Dalam hal ini gue misalnya. Atau ya emang gue pengen aja gitu. Atau kalau gue secara personal sih, gue pengen membuktikan ke ayah gue, gini loh cara jadi ayah yang baik gitu. Itu salah satu motivasi gue untuk punya anak. Nah, ini kan si anak ini kan nggak minta gitu ya, dia lahir atas keinginan kita untuk kebahagiaan kita, atau kalau nggak bahagia ya untuk kepentingan kita lah. Maka tugas gua sudah menjadi tugas gua untuk ya gua balas dengan cara gua membahagiakan dia. Terima kasih sudah berkontribusi terhadap kebahagiaan gua. Terima kasih sudah mengakomodir kepentingan gua. Cara gua balasnya adalah gua akan bahagiakan lu. Itu gua. Tapi bahagia sama dimanjakan, dinyamankan, apa-apa dikasih, itu beda ya. Artinya gue juga gak akan jadi orang tua yang ya boleh mau narkoba ya silakan nak gitu, cobain tuh yang itu gitu, enggak gitu. Mau ngerokok ya silakan ngerokok gitu, enggak. Gue tetap akan melarang hal-hal yang memang perlu dilarang. Karena buat gue kebahagiaan itu bukan berarti ya tadi semuanya lo kasih lo manjain, tapi apa yang baik buat lo di masa depan. Misalnya gue ngelesin anak gue, mungkin dia gak akan suka, tapi gue lesin ini karena gue tahu this is good for your future. Gue nggak bilang semua les baik ya, karena ada beberapa orang yang dilesin itu ya karena kebahagiaan orang tuanya, balik lagi bukan kebahagiaan anaknya gitu. Orang tuanya pengen lihat anaknya tampil konser piano di Kemayoran misalnya. Kok gue nggak tahu tuh kenapa di top of mind gue keluar Kemayoran, but anyway, ntar gue iniin barang dulu ya, kayaknya gue salah parkir deh. Balik lagi ya soal anak tadi, misalnya contoh les bahasa. Gue udah merasakan opportunity yang kebuka buat diri gue karena gue belajar bahasa. Maka pasti anak gue akan dalam tanda kutip gue paksa untuk belajar bahasa.
bukan demi kepentingan gue, karena gue tahu this is good for your future. Dengan cara ini, lo nanti akan berterima kasih ke gue, lo akan bahagia nanti. Nah, soal dia harus ngurus gue apa enggak gitu. Balik lagi ya, karena orientasi gue kebahagiaan anak gue nggak mau ngebebanin anak gue lagi. Gue nggak mau anak gue terbebani dengan apa istilahnya, sandwich generation. Dia harus ngurus anaknya, dia harus ngurus gue juga. Buat gue pass the baton aja. Kayak kalau lari tuh estafet gitu. Tugas gue ngurus lu, tugas lu bukan ngurus gue balik. Tugas lu, please take care of your children atau cucu gue dengan baik. Begitupun gue nggak mau anak gue berharap sesuatu dari cucunya. Enggak, tugasnya cucunya ya ngurusin cicit gue gitu, ngurusin anaknya lagi ya. Jadi jawabannya gue nggak akan mengharuskan anak gue untuk ngurus gue. Kalau memang dia happy seperti itu ya silakan, tapi itu bukan kewajiban dia. Kewajiban dia adalah membahagiakan dirinya dan keluarganya nanti. Ya mudah-mudahan bisa terwujud ya. Tapi gini, ini tuh enak banget diomongin memang, tapi kenyataannya tidak bisa diterapkan di semua keluarga. Gua ambil contoh di Australia ya, misalnya di Australia karena udah terbangun budaya itu ya bisa-bisa aja kayak teman gua tadi cabut, dia nggak ada kirim duit ke orang tuanya tiap bulan, nggak ada gitu. Orang tuanya ya sudah dengan sadar tahu bahwa ya nanti dia akan hidup sendiri gitu. Jadi harus memikirkan bagaimana tidak membebani anak. Nah sedangkan di Indonesia itu masih banyak orang yang ya harus kirim duit ke orang tuanya gitu. Dan ya nggak mungkin kan tiba-tiba di stop gitu. Kalau emang bergantung dari situ, makan bergantung dari situ gitu, di stop bagaimana? Rasa-rasanya enggak lah, kayak kurang apa ya? Buat gue sih ya orang lain aja kita ngerasa kasihan gitu kan kalau nggak bisa makan gitu, apalagi keluarga sendiri. Jadi tidak semudah itu juga dipraktekin di Indonesia. Maksudnya tidak bisa dipraktekin ke semua keluarga. Tinggal bagaimana kita meyakinkan ke keluarga kita bahwa nih jumlah yang optimal itu seperti ini. Jadi jumlahnya bukan jumlah maksimal tapi optimal. Kan ada yang karena tahu anaknya di Australia, wah mintanya mulai macam-macam gitu. Nah ini gue cukup kasihan nih sama si anak ini. Kenapa? Karena ya jelas orang tuanya memikirkan kebahagiaannya dia gitu. Kalau anaknya nggak memenuhi keinginannya, dianggap durhaka dan lain-lain. Kasian gua, but sometimes that's life. Poin gua adalah kalau lu masih punya tanggung jawab ya mau nggak mau ya sudah, silakan penuhi tanggung jawab itu. Tinggal bagaimana lu yakinkan keluarga lu untuk ya lu juga punya sesuatu yang harus dikejar gitu, punya kebahagiaan. Kewajiban lu memberikan secara optimal bukan maksimal gitu. Optimal tuh lu kasih sekian ya dapat value yang pas gitu. Buat gue optimal minimal kebutuhan primer dan sekunder lu terpenuhi lah gitu. Tersier nanti dulu. Tapi gue nggak pakai primer dan sekunder ukuran ilmu ekonomi ya, karena itu udah usang menurut gue. HP ditaruh di kebutuhan tersier kan itu teori usang. HP ya sekarang kebutuhan sekunder nyerempet primer gitu. Jadi ya primer dan sekundernya diukur di keluarga kalian, apa yang primer, apa yang sekunder gitu. Ya, tinggal yang tersier ya nanti dulu lah gitu. Agak melebar sebenarnya jadi ngomongin keluarga nih. Ntar ya gue nganterin satu lagi. Ya lanjut lagi, gue sampai ganti baterai ini. Ya nggak apa-apa lah ya, ada obrolan curhatan gitu. Gue juga pengen kali curhat. Anyway, yang selanjutnya ini ada hubungannya sama tadi tuh, work and life balance. Orang Australia menghargai waktu-waktu luang. Nah di sini sering banget yang namanya Barbie, atau tadi udah gua kasih tahu barbecue. Lumayan sering tuh event-event kebersamaan kayak gitu. Bahkan di perusahaan gue itu ada sebulan sekali itu ada barbekyuan bareng. Soal kegiatan kebersamaan, mereka itu sering banget nonton AFL bareng. AFL itu, wah jangan-jangan mereka lagi main AFL. Kalau iya kebetulan banget, iya lagi. Nah tuh, gua kasih lihat ke kalian di sebelah kanan. Kalian kayaknya nggak terlalu kelihatan karena cuma bertiga, kelihatannya kayak main bola.
Dan ternyata emang beneran main bola. My bad, ternyata bukan AFL, lagi main bola dia. AFL tuh kayak apa ya, secara sekilas tuh kayak rugby, tapi peraturannya beda. Mereka sering nge-kicknya tuh lebih sering, main pakai kaki dan rules lainnya terlalu teknis. But anyway, AFL-nya mereka itu sama kayak badminton dan bolanya di Indonesia gitu. Badminton deh, kita badminton era tahun 2000-an itu sama tuh vibes-nya tuh. Itu waktu itu kita nobar sama keluarga. Gue mau bilang inget nggak kan belum tentu lahir 90-an ya. Ya gue lah, karena gue lahir tahun 90-an, tahun-tahunnya 2001, 2002, di bawah 2005 lah gitu. Badminton tuh very popular dan kita semua nggak ada yang nggak ngomongin gitu, nonton bareng. Nah sama AFL di sini juga kayak gitu, tua muda semuanya unite when it comes to footy atau AFL. Nah karena gue kebawa budaya ini, gue nggak mendalami sih, tapi ya jadi ngerti lah dikit-dikit. Dan tiba-tiba ada orderan nih, gaspol. Wah ini di kebab on Kepler ini sebenarnya agak ngeselin ya. Oh gue lanjutin cerita footy-nya lagi deh, baru gue cerita kebab ini. Jadi yang footy itu nanti biasanya kalian kalau udah lumayan lama tinggal di Australia, mau nggak mau punya tim kesukaan, tim kesayangan gitu. Nah tim gue ada namanya Melbourne Demons, anjay, red and blue. Alasan kenapa gue suka tim itu adalah karena gue pas pertama kali diajak nonton AFL itu gue nonton tim Melbourne Demons lawan Brisbane Lions, dan kita ketinggalan jauh sampai akhirnya kita comeback dan menang beda selisih 1 poin. Terus gue kayak wah gila, keren banget ini tim gitu. Dan gue tinggal di Melbourne juga kan, jadi oh ya udah cocok nih. Kalau waktu itu timnya kalah jauh, nggak dukung Melbourne Demons gue. Mungkin gue dukung Brisbane Lions tuh. Ya, that was very epic. Dan ternyata ya itu one of the best match gitu. I'm very honored I get to see the match. Ya, gue mau cerita yang kebab tadi ya. Yang kebab ini sebenarnya agak ngeselin karena suka lama gitu. Gue udah sampai tuh masih 10-15 menit tunggunya. Ini ada kok footage-nya dan video YouTube-nya waktu gua ya bikin yang video kemarin. Cuma kebabnya enak, Pak. Dagingnya itu enak. Jadi gua kalau ke situ kadang-kadang ya udah gua beli juga. Aduh, kalau nggak enak gua kata-katain loh. Sayang aja enak. Ya tetap kesel sih gua nunggu 10 menit, 15 menit. Ya masalahnya merekanya juga ngomongnya 2 menit, 3 menit, 15 menit. Gua pernah tuh ke situ ngambil orderan, terus dibilang 5 menit. Wah, gue mikirnya lu 2 menit aja jadi 10 menit, apalagi 5 menit, wah lama banget nih. Ya udah gue anterin dulu yang lain. Dan orderan yang lain gue balik lagi ke situ, dimarahin gue. Brother, where have you been, brother? Brother, imagine if you're the customer. Brother, no good, brother. No good. Terus gue bilang, gue jelasin kan, gue bilang, ya gue punya orderan lain gitu. Lu mau gue nunggu di sini, ya orderan yang lain yang dingin gitu. Jadi mendingan gue anterin orderan itu dulu, lagian lu kadang-kadang lama. No good brother, no good brother, take this, no good brother. Cuma gitu-gitu doang. Oke, fuck you. Ya balik lagi ke cultural. Ini cultural juga nih, karena soal waktu. Orang Australia itu biasanya ya lumayan strict sama waktu tuh. 2 menit ya 2 menit, 5 menit ya 5 menit gitu. Kalau dia agak delay, biasanya minta maaf tuh kayak, oh I'm very sorry, bla 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 gitu, atau apologies, thank you for waiting, bla bla gitu lah, pakai bahasa yang apologetic. Tapi yang ini enggak, udah delay. Ya kalau terlambat ya udah aja gitu, kayak for misalnya Chris dikasih, ya udah ditutup pintunya, ya lu bilang thank you aja enggak. Culture juga tuh, karena yang jual kebetulan bukan orang Aussie. Anyway, gua ada yang mau gue sampaikan satu lagi. Ini berkaitan dengan kesopanan juga. Terakhir, kalian kan tadi udah denger orang Aussie itu kayaknya individualis banget gitu ya. Mulai dari keluarganya individualis. Soal kesopanan juga tadi mereka lebih suka casual gitu, friendly, nggak suka pakai sir, mister. Nggak mister, kayaknya orang Indo doang sih mister. Apa tadi, bos gitu ya, nggak suka pakai bos. Tapi di percakapan sehari-harinya tuh orang Australia kalimatnya itu cukup sopan. Mereka kalau misalnya mau nyuruh lo sesuatu, ini gue alami di tempat kerja gue, di berbagai tempat kerja gue, mereka itu pasti pakai kata please
atau yang paling sering digunakan if you want. Kayak misalnya gue mau lu ambil orderan Uber 10 menit lagi, ambil di toko itu. Gue akan bilang, if you want, you can get the food at the restaurant in 10 minutes. Jadi kata if you want-nya ini bukan benar-benar artinya kayak ya kalau mau ya udah nggak usah gitu. Enggak. Ini suruhan tapi diperhalus dengan kata if you want. Ini sering banget, atau di belakangnya pakai please gitu, kayak shut the door please. Would you mind to shut the door? Gitu. Would you mind to open the door? Pokoknya semakin panjang katanya itu semakin banyak kalimatnya biasanya semakin sopan tuh. Misalnya lagi makan, would you mind to pass me the sauce misalnya. Oh, atau misalnya gue ngomong ke pelayan gitu, can I have some water please? Nah itu. Jadi nggak kayak I want water gitu, nggak. Ya sama sih kalau ini ya. Di Indonesia juga kita banyak pakai kata sopan kayak gini, kayak permisi kak boleh ini nggak? Minta tolong dong itu gitu. Cuma di sini lebih ekstra aja karena tadi gue ceritain di tempat kerja. Kalau di tempat kerja kayaknya di Indonesia kita nggak terlalu pakai yang terlalu polite ya. Kita pakainya lebih ke kalau di luar, di restoran sama pelayan misalnya. Tapi kalau di tempat kerja, apalagi dari atasan ke bawahan, ya cukup direct aja gitu. Tolong dong itu, ini kamu bisa ini nggak gitu. Kalau di sini ya tadi. Anyway, ini gue tadi disuruh pick up jam 7.58. Ini udah jam 7.59, saatnya saya ke dalam dan pick up. Dan orderan ini $15. Dan segitu aja, itu aja yang mau gue obrolin soal culture shock di Australia. Ya, kalau ada topik-topik yang menarik yang mau gue bicarain selama gue nyetir, boleh silakan teman-teman komen aja. Nggak harus yang berhubungan dengan Australia juga nggak apa-apa. Gue dengan senang hati, gue anggap aja kalian temenin gue nongkrong gitu ya, gue sambil ngobrol. Segitu aja episode Carlota kali ini. See you next video, PJ.